pada tahun 1900. Buku ini merupakan salah satu karya yang orisinal dan sekaligus paling penting di tahun 1902. Sigmund Freud mengorganisir kelompok diskusi masalah psikologi di Wina. Salah seorang anggota yang bergabungkan diri adalah Alfred, dan beberapa tahun kemudian ikut pula juga Jung. Keduanya orang itu akhirnya menjadi ahli ilmu psikologi, teori psikoanalisis. Psikologi Freud atau lebih dikenal dengan psikoanalisis klasik diperkenalkan oleh Sigmund Freud, merupakan tokoh paling pengaruh terhadap perkembangan psikologi ilmiah. Istilah psikoanalisis mempunyai 3 arti penting, yaitu 1. Teori tentang kepribadian dan psikopatologi. Yang kedua itu metode terapi untuk gangguan kepribadian. Yang ketiga, teknik untuk menginvestasikan pemikiran dan perasaan individu yang tidak disadari. Pandangan Sigmund Freud pada manusia. Sigmund Freud memandang manusia secara deterministik. Hal ini mengaitkan bahwa manusia ditentukan, disetir oleh tekanan-tekanan irasional, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri, serta kejadian psikoseksual pada usia 6 tahun pertama dalam kehidupan. Dalam teori insting, dibedakan menjadi 2, yaitu life instinct dan insting mati. Insting hidup merupakan kemampuan manusia mempertahankan hidupnya, mengakibatkan mereka harus tumbuh, berkembang, dan lebih kreatif. Insting mati merupakan dorongan-dorongan agresif yang dapat mencelakakan diri atau orang lain. Dalam teori Freud, jiwa manusia diibaratkan seperti gunung es yang mengembang di dalam laut, hanya yang dampak mengembangkan berupa kesadaran manusia, sedangkan yang terbenam di dalam laut adalah ketidaksadaran manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia hanya mengerti sedikit mengenai kesadarannya, sedangkan hal yang tidak disadarinya lebih banyak. Teori Freud menunjukkan suatu sistem kepribadian manusia yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Struktur kepribadian, yaitu yang pertama, ide adalah pencarian kesenangan dan kepuasan, menolak semua rasa sakit karena hanya berorientasi pada kesenangan semata. Ide termotivasi oleh 2 insting, yaitu insting seksual dan insting agresif. Sebagai destruktif, letak ide di bawah alam sadar manusia. Ego selalu berhubungan dengan 2 hayatan dalam diri manusia. Ego yaitu sifat yang memerintah, mengatur, mengendalikan kehidupan seseorang, dan bertindak realistis. Dengan kata lain, ego menjadi pencegah antara ide dengan dunia nyata. Yang ketiga, superego berbicara tentang nilai-nilai seperti baik dan buruk, salah pantas atau tidak pantas. Superego meletakkan segala sesuatu tidak berdasarkan pada kesenangan, lebih pada kesempurnaan. Superego bertindak tentang budaya daripada mengenai kebutuhan biologi semata. Perkembangan kepribadian seperti yang pertama, tahap oral 0-1 tahun berfokus pada kepuasan bayi pada bibir dan rongga mulut. Yang kedua, tahap anal 1-3 tahun berfokus pada melatih anak untuk mengendalikan buang air. Yang ketiga, tahap balik
3-6 tahun berfokus pada pengenalan identitas. Yang keempat, tahap libido latan 6-12 tahun berfokus pada seksual pada pertemanan. Yang kelima, tahap genetik 12-13 tahun berfokus pada kematangan seksual. Yang kedua, Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir di Geschwil pada tahun 1975. Ayahnya seorang pemula agama Protestan. Jung awalnya sangat tertarik untuk mendalam arkeologi meskipun pada akhirnya hal tersebut tidak didukung oleh kondisi keluarganya, memperlihatkan bahwa sebenarnya Jung sangat memiliki minat dengan berbagai bidang yang terkait dengan mitologi, filsafat, religi, dan menyelidikkan dalam kebudayaan perabadan kuno. Ketertarikan pengaruh perkembangan penelitian Jung masuk di Universitas Basel dan mengambil bagian medis, spesifikasi psikiater. Kelulusannya dari Basel membawanya untuk menjadi seorang asisten bidang medis di suatu klinik di Burg-Horlis atau Boris. Perkembangan dari psikologi analitik dari Jung banyak dipengaruhi oleh berbagai filsafat timur, yang diantaranya gagasan tersebut yang terkenal di dunia psikologi. Struktur kepribadian manusia dalam pandangan Jung. Pandangan Jung tentang manusia terfokus pada keberadaan totalitas kepribadian yang disebut sebagai psike, yang terdiri dari sejumlah yang berbeda tetapi saling memiliki keterkaitan melalui psikes energi. Psikes yang bersifat real mengalir secara kontinu dengan yang ketiga, Erik Erikson. Erik Erikson adalah salah seorang psikologis Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 teori perkembangan manusia. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenik, yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap perkembangan manusia. Dari tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilan dalam menempuh tahap sebelum. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan
periode tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu bayi 0 sampai 3 tahun, balita 3 sampai 5 tahun, prasekolah 6 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 20 tahun, dewasa awal 20 sampai 40, dewasa tengah 40 sampai 65, dewasa lanjut 65 tahun ke atas. Masing-masing tahapan juga memiliki tugas perkembangan sendiri yang sifat psikososial. Misalnya saja pada usia bayi, psikososialnya adalah menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian bila tujuan ini tak tercapai, maka bayi itu akan lebih dominasi sifat menakut. Erikson lahir pada Frankfurt, Jerman pada tahun 1902. Ayahnya adalah seorang kebangsaan Denmark yang tidak dikenal namanya, dan ibunya Carla Abrahamsen adalah wanita Yehuda. Orang tuanya berpisah sebelum Erikson lahir. Ibunya menikah dengan Dr. Theodore Homburgen lalu pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Erikson menyelesaikan pendidikan pada usia 25 tahun. Beliau diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak. Erikson akhirnya memilih kesenian karena ia memiliki bakat dan minat di bidang itu. Pada waktu ia berusia 25 tahun, terjadilah sesuatu yang membuatnya berubah secara drastis. Diundang untuk mengajar pada suatu sekolah swasta kecil di Mina. Sekolah ini dibangun sebagai tempat pendidik anak-anak, sementara orang tua mereka menjalankan psikoanalisis. Sekolah itu progresif dan para guru serta murid diberi kebebasan penuh dalam mengembangkan kurikulum. Singkatnya, Erikson belajar dikembangkan pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud. Erikson mengambil konsentrasi pada bidang ini yang mempelajari masa anak-anak dan proses perkembangannya di sekolah. Erikson mengulas kembali serta mengembangkan teori Sigmund Freud, sering dikenal sebagai istilah, dan memberikan tekanan pada aspek ego sebagai komponen inti dari setiap manusia. Manusia dalam pandangan Erikson. Menurut Erikson, kepribadian manusia dapat berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Pada setiap tahapnya akan terjadi dua aspek bertentangan yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Tahap perkembangan psikososial Erikson. Teori perkembangan psikososial Erikson menjelaskan perkembangan kepribadian manusia dalam beberapa tingkatan. Berikut ini dapat dilihat 8 tahapan perkembangan menurut teori psikososial Erikson. Kepercayaan dan ketidakpercayaan 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini permulaan pembentukan kepribadian. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu 1 sampai 3 tahun. Tahapan ini adalah tahapan kedua perkembangan individu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3 sampai 6 tahun. Masa ini sering disebut dengan masa prasekolah yang ditandai dengan adanya inisiatif dan rasa bersalah. Yang keempat, industri
atau kompetensi versus inferioritas 7-11 tahun. Tahap ini terjadi pada anak saat memasuki SD. Inisiatif anak membawanya berhubungan dengan berbagai pengalaman yang baru. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran 12 tahun sampai 18 tahun. Di sini anak sudah mulai remaja. Masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada masa ini individu diperhadapkan untuk menemukan eksistensi dirinya. Yang keenam, keintiman versus isolasi 19-40 tahun. Dalam tahap ini, seseorang memasuki fase dewasa muda, menyatukan identitasnya dengan orang lain. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi 40-65 tahun. Di dalam terminologis Erikson, generasi ini memasuki tahapan semangat berbagai versus penyerapan diri dan stagnasi usia 40-65 tahun atau disebut usia dewasa. Yang kedelapan, integritas ego versus keputusan usia 65 tahun ke atas. Kaum lanjut usia dalam tahapan ini harus menghadapkan serangkai kehilangan fisik dan sosial. Yang keempat, Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Wina pada tanggal 9 Februari tahun 1870. Alfred menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Mula-mula mengambil spesialisasi dalam ophthalmologis dan kemudian dalam lapangan psikokritis. Mula-mula bekerja sama dengan Sigmund Freud dan menjadi anggota serta akhirnya menjadi psikoanalisis Wina. Namun Alfred segera mengembangkan pendapatnya sendiri dan menyimpang dari pendapat Freud yang akhirnya menyebabkan Alfred mengundurkan diri dari jabatan sebagai seorang presiden. Alfred berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bertanggung jawab. Ia percaya manusia sejak lahir dikarunia dengan kesadaran bersosialisasi dan hanya terpaksa yang membuatnya bertanggung jawab kepada manusia lain untuk dapat mencapai sebuah kesejahteraan yang baik dirinya dan orang lain. Pada akhirnya, Alfred meyakinkan bahwa manusia adalah makhluk yang menyimpan integritas sosial yang sangat dalam. Pandangan Alfred tentang perilaku manusia ada 7 prinsip yang terkandung dalam psikososial individu, yaitu yang kedua, prinsip superior. Yang ketiga, prinsip gaya hidup. Yang keempat, prinsip diri kreatif. Yang kelima, prinsip diri yang sadar. Yang keenam, prinsip tujuan semu. Yang ketujuh, prinsip minat sosial. Prinsip rasa rendah adalah Alfred menyadari bahwa manusia dilahirkan disertai dengan perasaan rendah hati. Yang kedua, prinsip superioritas memandang prinsip superior terpisah dari prinsip inferior. Sesungguhnya keliru. Justru kedua prinsipnya terjalin erat dan bersifat komplementer. Yang ketiga, prinsip gaya hidup, usaha individu untuk mencapai superioritas atau kesempurnaan yang diharapkan cara tertentu. Yang keempat, prinsip diri kreatif. Diri yang kreatif adalah faktor yang
sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama. Yang kelima, prinsip diri yang sadar adalah inti kepribadian individu. Meskipun tidak secara eksplisit, Alfred mengatakan bahwa ia yakin akan kesadaran, namun secara eksplisit terkandung dalam setiap karyanya. Yang keenam, prinsip tujuan semo. Meskipun Alfred mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Yang ketujuh, prinsip minat sosial. Setelah melampaui proses evaluasi tentang dorongan utama perilaku individu, Alfred menyatakan pula bahwa manusia memiliki minat sosial. Perilaku manusia menurut psikologi individual Alfred. Menjelaskan perilaku manusia menurut teori Alfred dapatlah berpegang pada pernyataan sendiri bahwa tujuan akhir perilaku individu yang dapat dijadikan gambaran untuk menerangkan perilaku tersebut jadi aktivitas seperti perkawinan, pelanggaran hukum, bunuh diri, humor, keadaan supranatural, merokok, permanen, dan kreatif. Prediksi perilaku manusia menurut psikologi individual Alfred ada dua, yaitu yang pertama, prediksi kepribadian. Prediksi secara kepribadian yang mungkin dilakukan adalah menerima gagasan Alfred mengenai pola perilaku yang muncul dan menjadi gaya hidup, khususnya mengenai posisi seseorang dalam keluarganya sebagai anak sulung, bungsu atau anak tengah dan tunggal. Yang kedua, prediksi laboratorium atau ilmiah. Teori Alfred yang dimaksudkan ke dalam wilayah penelitian hanya sedikit, yakni terbatas pada konsep kedudukan untuk anak dalam keluarga dan gaya hidupnya yang terbentuk karena situasi itu.